Hai guys, balik lagi bareng aku Rizky di channel Rizky Multi Kreatif. Jadi pada video kali ini merupakan episode mengenai All About Fotografi yang ketiga. Dan aku bakal ngebahas mengenai segitiga exposure. Apa itu pentingnya segitiga exposure? Kalian harus tonton video ini sampai selesai ya, oke? Ketika kalian mempelajari fotografi atau ketika kalian sudah mengenal fotografi, itu adalah namanya exposure. Jadi exposure itu gunanya kamera sendiri itu untuk menangkap cahaya. Cahaya itu merupakan exposure yang masuk dari lensa kalian dan kemudian direkam melalui sensor dari kamera kalian. Dan sensor dalam kamera itu yang akan menghasilkan gambar atau image dalam kamera kalian. Jadi ketika cahaya yang ditangkap oleh sensor itu tidak terlalu banyak, itu bakalan menghasilkan image atau gambar yang itu disebut sebagai underexposure atau dia kurang terang. Kemudian jika cahaya yang ditangkap oleh sensor terlalu banyak, itu kalian akan menghasilkan gambar yang dinamakan overexposure atau dia terlalu terang. Oke, jadi segitiga exposure itu merupakan basic dari sebuah fotografi. Kalian harus menguasai yang namanya segitiga exposure itu. Segitiga exposure itu sendiri terdiri atas shutter speed, kedua aperture, ketiga ISO. Oke, jadi yang pertama aku bakalan ngebahas mengenai shutter speed. Jadi shutter speed itu merupakan shutter yang terbuka dalam sebuah kamera kalian yang digunakan untuk merekam cahaya tersebut untuk masuk melalui optik lensa kalian dan itu akan direkam melalui sensor dalam kamera kalian. Jadi shutter itu bisa di setel cepat, bisa di setel lambat. Jadi ketika shutter itu di setel lambat, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak. Tetapi ketika shutter itu kalian setel dengan kecepatan lebih dari 100, itu bakalan menghasilkan cahaya yang lebih sedikit yang masuk ke dalam optik lensa kalian dan itu bakalan menyebabkan underexposure. Nah, kalau yang sebaliknya tadi, kalian bakalan ngasilin foto yang overexposure. Jadi, shutter speed itu bakal ditulis di kamera kalian dengan tulisan 1 per berapa. Misalnya 1 per 100, 1 per 60, 1 per 80, atau 1 per 90. Nah, itu jadi berapa lama sih shutter itu membuka shutternya untuk mendapatkan cahaya yang masuk ke dalam melalui optik lensa kalian. Nah, si shutter speed ini akan mempengaruhi hasil foto kalian. Dalam artian hasil foto yang dia tajam itu dalam artian dia fokus atau dia shaky atau nge-shake atau tidak fokus. Nah, seperti itu. Jadi, aku sarankan ke kalian ketika kalian memotret, gunakanlah shutter speed minimal 1 per 60. Dan ketika kalian ingin menggunakan shutter speed di bawah 1 per 60, itu bakal menghasilkan hasil yang shaky atau dia blurry dan dia nggak tajam mesti ketika kalian handheld. Jadi ketika kalian memotret menggunakan alat bantu seperti tripod, kalian tidak masalah menggunakan shutter speed di bawah 1 per 60. Itu memungkinkan hasil foto kalian nggak shaky. Misalnya ketika kalian memotret sebuah lomba balap mobil, balap motor, balap sepeda, itu kalian memerlukan shutter speed yang cepat. Karena apa? Karena objeknya itu yang difoto juga cepat. Kalian maka memerlukan shutter speed yang cepat seperti 1 per 100, 1 per 500, 1 per 1000, atau 1 per 2000 mungkin. Oke guys, jadi yang kalian lihat ini fotonya menggunakan shutter speed di bawah 1 per 60. Lebih tepatnya di 1 per 30 dengan ISO 100. Nah, ini terlihat kan gambarnya tidak fokus, kemudian dia shaky, ya karena speednya itu terlalu pelan. Jadi si shutter itu membukanya terlalu lama. Jadi gambarnya tidak fokus, dia mengalami shaky. Oke, lanjut ke foto yang menggunakan shutter speed di atas 1 per 60. Nah guys, ini dia foto yang aku ambil pakai shutter speed di atas 1 per 60. Lebih tepatnya aku pakai shutter speed 1 per 1000 dengan ISO 500. Gimana hasilnya? Enggak shaky kan dan tetap fokus. Hasil fotonya juga nge-freeze. Oke, yang kedua itu adalah aperture. Aperture biasa disebut juga diafragma atau bukaan dalam lensa. Jadi sebuah lensa itu memiliki kayak bilah-bilah seperti itu yang dia tuh bisa menutup, mengecil seperti ini atau dia bisa melebar seperti ini. Tergantung dari apa yang kalian atur di bodi kamera kalian, atau di pengaturan kamera kalian. Jadi, ketika diafragmanya itu kecil, maka si cahaya yang masuk ke dalam optik kalian dan kemudian direkam oleh sensor kamera kalian itu lebih sedikit. Tetapi ketika diafragmanya itu besar, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor kalian atau yang akan direkam sensor kalian itu lebih banyak. Nah, itu juga berpengaruh kepada yang namanya DOP atau Depth of Field. Jadi Depth of Field itu merupakan kedalaman ruang. Kedalaman ruang itu artinya misalnya ada satu objek foto nih di sini, kemudian di belakangnya ada background. Nah, jadi yang direkam itu bagian depannya, kemudian bagian background yang belakang itu bakal menghasilkan blur atau
yang biasa disebut orang-orang itu bokeh. Nah, itu deep of field-nya kan terlihat jelas sekali. Aperture itu selalu terbalik. Jadi ketika tulisan di kamera kalian itu bukaannya f1.8, itu berarti bukaan di lensa kalian itu malah semakin lebar. Tetapi ketika di bodi kamera kalian itu tulisannya f12 atau f9, maka bukaannya itu malah semakin kecil. Jadi itu keterbalikan seperti itu. Nah, aperture sendiri itu juga bisa mempengaruhi yang namanya ketajaman. Seperti kalian menggunakan mungkin misalnya f12 atau f9, itu bakalan ngehasilin ketajaman, jadi deep of field-nya itu nggak begitu terasa. Misalnya ini ada objek, kemudian di belakangnya ada background. Nah, background itu tetap terlihat jelas dan tidak blur atau tidak bokeh. Nah, seperti itu jadi yang dinamakan deep of field, dan itu pengaturan dalam aperture. Nah guys, ini hasil foto yang background belakangnya itu menghasilkan bokeh dengan diafragma f2.0 dan shutter speed 1/200, kemudian ISO 100. Nah, gimana menurut kalian? Ini bakalan ngehasilin deep of field yang sangat terasa kan, antara objek fotonya dengan backgroundnya itu sangat berbeda, dimana backgroundnya ada bokehnya. Nah, ini membuat kedalaman fotonya itu jadi kerasa banget gitu loh. Oke guys, untuk foto yang kalian lihat saat ini aku menggunakan diafragma atau aperture di f16, kemudian menggunakan shutter speed 1/160 detik. Kenapa aku di sini menggunakan aperture f16? Karena aku tidak ingin menghasilkan bokeh yang berlebihan di belakang objek yang aku foto. Oke, kemudian lanjut yang ketiga, yaitu ada ISO, atau orang zaman dulu biasa menyebutnya itu ASA. Nah, si ISO ini sering jadi bulan-bulanan. Kenapa sering jadi bulan-bulanan? Jadi mungkin untuk orang-orang yang mau belajar fotografi atau sedang belajar fotografi, ketika kalian memotret dengan hasil yang under exposure, maka kalian akan menaikkan ISO. Nah, mungkin juga ketika kalian memotret menghasilkan hasil foto yang itu over exposure, maka kalian akan menurunkan ISO itu. Nah guys, jadi apa sih masalahnya ketika kalian menaikkan dan menurunkan ISO selain itu menambah terang atau bertambah gelap? Itu ada lagi, yaitu kalian ketika menaikkan ISO, kalian akan mendapatkan hasil foto yang tidak halus, dalam artian itu ada noise-nya. Nah, noise itu muncul ketika kalian menggunakan ISO yang terlalu besar atau terlalu tinggi. Nah, itu dapat diantisipasi dengan cara kalian menurunkan ISO tersebut supaya hasil foto kalian tetap halus dan tidak ada bintik-bintiknya. Nah, titik-titik yang dihasilkan karena ISO itu terlalu tinggi itu biasanya disebut grainy. Nah, grainy itu ketika kalian mencetak foto, grainy itu bakalan terlihat jelas sekali, apalagi kalian mencetak foto dengan ukuran yang cukup besar. Oke guys, jadi foto yang kalian lihat saat ini aku ambil menggunakan ISO 640, yang dimana ISO ini masih dalam taraf yang wajar, dia belum menimbulkan noise atau grainy yang sangat berlebihan. Berbeda dengan foto selanjutnya yang akan aku tampil ke kalian. Nah, pada foto ini terlihat sangat sekali banyak grainy atau noise. Ya, karena di sini aku menggunakan ISO 3200, yang dimana ISO di atas 1000 itu sudah sangat memunculkan yang namanya noise atau grainy tersebut. Oke guys, jadi dalam pengaturan segitiga exposure itu tidak ada namanya hitungan paten. Jadi kalian itu harus mengkombinasikan sendiri. Katakanlah saja misalnya kalian memotret pada siang hari. Siang hari itu suasananya sangat terik sekali. Nah, kalian di situ harus bisa mengkombinasikan antara ISO, shutter speed, kemudian diafragma. Nah, kalau kalian itu nggak bisa menyeimbangkan, maka kalian bisa mendapatkan hasil yang overexposure. Nah, mungkin semua itu kalian bisa mempelajari sendiri seiring dengan berjalannya waktu kalian untuk mencari jam terbang, untuk mungkin belajar lebih lanjut lagi. Itu semua didapatkan menurut aku melalui feel kalian atau dari diri kalian sendiri. Dalam artian kalian harus mempunyai rasa ketika aduh ini fotonya kurang terang nih, atau aduh ini fotonya kok terlalu tajam, aduh kok ini aku pengen bikin hasilnya yang bokeh ya, aduh kok ini hasil fotonya kok shaky. Nah, itu kalian harus mendapatkan rasa itu dulu, baru kalian bisa mengkombinasikan itu sih sebenarnya. Nah, ini tadi hanya sekedar pengertian mengenai segitiga exposure, dan mungkin apabila aku ada salah ngomong atau salah kata, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar ya. Oke, mungkin video ini cukup sekian. Dan aku ingetin kalian buat like, komen, sama subscribe biar aku makin semangat untuk membangun channel ini. Oke, see you in the next video dan bye-bye.